Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by The Learning. Tim The Learning akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Selamat menyaksikan! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by The Learning Akoladia Group. Kali ini bersama saya Clementi Alvarin, kita akan mengulik-ngulik nih terkait dengan Managing Millennial Project Team. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, pastinya rekan-rekan profesional sudah nggak sabar kan untuk ngobrol langsung dengan narasumber kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, sekarang bersama saya sudah hadir nih Bapak Rizky Herdianto Mauludi, Sarjana Ilmu Komunikasi, selaku HR Development Department Head. Langsung aja kita sapa ya. Halo Pak Rizky, selamat datang di Dynamic Talk. Ya, halo Mbak Karin. Wah, bagaimana nih Pak kabarnya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Mbak Karin gimana? Wah, puji Tuhan Pak, saya juga dalam keadaan sehat nih. Semoga penonton Dynamic Talk hari ini juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Nah Pak, hari ini kan kita mau membahas ya, kita mau berbincang-bincang terkait dengan Managing Millennial Project Team. Nah kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya mau tanya dulu nih. Apa sih Pak yang sebenarnya dimaksud dengan generasi millennials? Oke, baik. Terima kasih Mbak Karin. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab nih, kita juga harus tahu kenapa sih topik ini memang kita harus bahas gitu loh. Nah, yang namanya proyek pasti ada sumber dayanya. Nah, sumber daya proyek itu sudah pasti berkaitan sama 5M sama 1T. Apa itu? Man, manusia, material, money atau uang, machine atau tools, method atau metode atau cara gitu loh. Dan satu lagi adalah waktu. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah yang nomor 1, yaitu adalah man-nya. Kenapa? Karena dalam satu proyek biasanya akan bertemu lintas generasi gitu. Nah, lintas generasi itu. Nah, disinilah pentingnya kita tahu gimana sih karakter dan bagaimana sih cara kita kontak dengan lintas generasi tersebut, khususnya para leader dalam satu proyek ya, yang di dalamnya itu, di dalam timnya itu ada generasi milenial. Nah, baru sekarang kita jawab nih, apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial ya. Generasi milenial itu adalah sebenarnya generasi Y yang memang lahir berdasarkan literasi yang saya dapat tahun 1981 sampai 1994. Itu yang masuk generasi milenial gitu loh. Nah, generasi ini lahir gitu di mana kondisi perkembangan teknologi sedang pesat gitu loh. Nah, inilah kenapa bisa dibilang orang-orang seperti ini tuh sangat-sangat akrab dengan yang namanya teknologi gitu loh. Itu Mbak. Jadi ya seperti itu. Jadi generasi milenial itu adalah generasi yang memang akrab sekali dengan teknologi. Betul sih Pak ya, kalau memang saya lihat sendiri sih Pak, sekarang memang di dunia perkantoran, dunia proyek, memang sekarang sedang getol-getolnya didominasi ya oleh generasi millennials ini ya, apalagi yang baru fresh graduate juga. Betul sekali sih Pak Rizky ya, memang sekarang kalau saya lihat sendiri sih di dunia perkantoran, dunia proyek, memang sekarang sudah didominasi oleh generasi millennials ini ya Pak ya. Dan lantas Pak, apa sih Pak perbedaannya antara generasi millennials ini dengan generasi-generasi sebelumnya nih? Iya betul. Nah, oke. Di sini saya akan sedikit menginformasikan bahwa sampai saat ini
ya data yang saya dapatkan di tahun 2021 bulan Mei ini, generasi milenials itu ada sekitar 69,38 juta orang, atau bisa dibilang 25,87% dari populasi ini khusus di Indonesia aja ya, gitu loh. Nah, untuk yang generasi X ya itu hanya 21,88% atau 58,65 juta gitu loh. Nah, untuk yang baby boomers ya sudah pasti partnya lebih sedikit lagi seperti itu. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika teman-teman sebagai orang yang leading tim dalam satu proyek pasti akan bertemu generasi millennials gitu loh. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Farin, apa sih bedanya di setiap generasi itu? Nah, di sini saya akan menginformasikan ya berkaitan dengan perbedaan seperti apa sih. Nah, di sini saya akan share itu 3 generasi, yaitu generasi baby boomer, nah generasi X dan juga generasi Y atau millennials itu sendiri gitu loh tadi. Nah, di mana nanti kita akan bahas berkaitan sama tahun eranya dia, terus kondisi eranya seperti apa, sama profilnya seperti apa gitu loh. Nah, kalau generasi baby boomers, nah itu di tahun kelahirannya itu kira-kira rentang waktu 1946 sampai 1960. Wah, ini eranya ayah saya gitu loh. Untuk eranya sendiri eranya keras. Kan? Habis orang-orang pasti setelah perang pun itu masih ada masih ada kondisi-kondisi sulitnya tuh, kondisi sulit, berbagai macam hal sulit lah karena kan baru merintis kemerdekaan gitu loh ya. Seperti itu. Nah, pastinya di mana zaman ini adalah zaman-zaman era bisa dibilang era sebelum modern lah, dan di mana juga minim lapangan kerja. Sehingga orang-orang yang ada di era-eranya itu fight untuk mereka mendapat pekerjaan seperti itu. Dapat kerjaan. Pokoknya makanya orang seperti karakteristiknya tuh dia kompetitif sekali gitu loh. Nah, dan orang-orang di zaman ini itu mereka sangat-sangat memikirkan bagaimana caranya mereka bertahan hidup, bagaimana caranya mereka bisa survive dengan keluarganya. Mereka juga memikirkan bagaimana caranya dengan pekerjaan saya sekarang dia bisa anak mereka tuh pendidikan tuh harus bagus tuh gimana caranya. Makanya mereka itu sangat-sangat tough. Sangat-sangat tough gitu loh. Tough. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan untuk urusan bisa dibilang karena difokusnya kerja, untuk urusan keluarga sendiri itu karena suka terbengkalai gitu. Fokusnya itu ke arah bekerja gitu loh. Seperti itu. Ya bisa dibilang kalau misalkan tanda kutip ya itu gila kerja banget deh gitu. Itulah generasi baby boomer seperti itu. Nah, sehingga mengakibatkan anak-anak mereka yang lahir di era generasi X tahun 61 sampai 80 ini sebenarnya adalah kondisinya mereka ini merasakan touch keluarga yang memang kurang. Karena kenapa? Mereka ini kan generasi X ini adalah lahir dari generasi baby boomer, sehingga bisa dibilang orang-orang yang yang lahir setelah eranya baby boomer ini lebih cenderung mandiri, karena tadi kan orang tuanya fokus kerja ya bisa dibilang gila kerja, sehingga mereka jadi mandiri. Itu poin pentingnya. Dan sangat-sangat ketika dia mandiri dia jadi dia harus beradaptasi dengan kondisi keluarga seperti itu. Orang tuanya fokus pada kerjaan gitu loh, waktu di mereka kurang gitu loh. Nah, pun juga dengan pelajaran itu jadi membuat mereka cenderungnya gak mau deh bekerja seperti orang tua mereka gitu loh, karena mereka mungkin jadi
kurang kasih sayang, meskipun sebenarnya orang tuanya si baby boomer itu bekerja untuk mereka seperti itu. Cuman karena memang mungkin sentuhan kasih sayangnya memang berkurang segala macam, membuat mereka cenderung ya udahlah kalau seperti itu saya lebih baik bekerja dari rumah aja. Dengan apa? Ya wirausaha. Nah, jadi orang-orang di generasi X ini jiwa wirausahanya tuh lebih bagus gitu loh dibandingin baby boomer gitu loh. Dengan berbagai macam bidang seperti itu. Di era generasi X ini sebenarnya teknologi sudah ada, cuman memang belum berkembang pesat gitu loh. Nah, di era generasi Y atau millennials inilah yang tadi saya sudah informasikan bahwa dari tahun 81 hingga tahun 94 ini adalah generasi milenial di mana perkembangan teknologi pesat sekali gitu loh. PC bisa dibilang ini PC yang memang pertama gitu loh, itu berkembang di zaman tersebut, di generasi tersebut ya. Terus juga internet, ini juga poin penting ya kan, internet. Terus juga ini karena ini zaman saya juga ya, bisa dibilang parabola gitu loh. Dulu orang-orang yang memang jauh di pelosok nggak bisa melihat TV, ketika punya TV dia juga harus pakai parabola. Dan itu perkembangan media saat itu gitu loh. Dari dari TV kalau di Indonesia mungkin dari TV hitam putih ke TV berwarna, dari yang tadinya manual pakai remote gitu loh. Nah, ini perkembangan teknologi di era generasi milenial ini. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan mereka itu benar bisa dibilang sangat-sangat paham sekali bagaimana cara menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Okay. Dan yang memang harus digarisbawahi juga, generasi Y ini sangat-sangat menyukai hidup yang memang seimbang. Seimbang dalam artian apa? Dalam artian dia punya tugas, dia punya pekerjaan, plus dia juga punya hobi. Nah, disinilah karena seperti game-game konsol pertama kali berkembang itulah di era ini. Makanya kenapa ada TV berkembang, terus juga media juga berkembang di era ini, terus juga teknologi komunikasi juga berkembang di era ini. Maka dari itu ini sudah beralih hobi mereka mulai dari kegiatan fisik beralih ke kegiatan teknologi, sehingga tadi saya bilang bahwa orang-orang ini oke lah, saya bekerja ya. Di samping itu saya juga harus punya me time nih gitu. Harus punya me time gitu loh. Berkaitan sama apa? Sama hobinya seperti itu. Nah, sehingga di sini work life balance itu sangat penting ketika kita memiliki tim generasi millennials gitu loh. Itu sangat penting sekali gitu loh. Oke, baik Pak. Jadi kalau tadi sudah dijabarkan gitu ya dengan Pak Rizky cukup detail gitu ya. Masing-masing generasi punya karakteristik masing-masing gitu ya Pak ya. Kalau tadi generasi baby boomer tadi lebih ke yang tough, pekerja keras gitu ya. Karena lahir di era pas. Kalau milenial tuh tech savvy dan biasanya tuh hobi mengusung semua yang work life balance gitu Pak. Yang penting goalsnya tercapai. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sih Pak. Kalau tadi perbedaan secara personal, kalau sekarang perbedaan yang cukup kentara nih, apalagi dalam lingkup proyek tuh dari ketiga generasi ini tuh apa nih Pak? Nah, sudah pasti yang paling kental sendiri adalah cara mereka berinteraksi. Yeah. Ini menjadi yang kita garis bawahi adalah cara mereka berinteraksi, gitu loh. Ketika generasi baby boomer ataupun generasi X itu memimpin atau bekerja, itu sudah pasti beda caranya gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya misalkan kita berada di satu organisasi atau perusahaan yang besar sudah lama dan pasti ketemu interaksi tiga generasi inilah paling tidak. Nah, ada mungkin ketika pada saat berinteraksi yang satu dengan
manualnya, senang manual, senang ya namanya apa namanya paper gitu loh. Semua tertulis, dan mungkin di eranya generasi milenial itu lebih nyaman ketika misalkan semua soft copy data semuanya lintas, misalkan komunikasinya itu by email gitu loh, atau bahkan sekarang lintas konfirmasi ini sangat-sangat cepat sekali ya. Ketika ada satu berita kita bisa langsung share link gitu loh ke segala macam gitu loh. Jadi ini yang menjadikan bisa jadi satu masalah gitu loh. Di mana masalahnya? Ketika apa namanya? Contoh ketika berkomunikasi aja gitu loh. Kita ketika baby boomer ketemu generasi X atau generasi Y ini kan mirip ya gitu loh. Ini mereka misalnya kayak kalau kayak sekarang eranya teknologi, by Zoom, meeting by Zoom segala macam. Mungkin mereka ini kalau misalnya masih di dalam satu proyek itu masih ada generasi baby boomer, udah meeting pokoknya yang penting ini dulu aja, masuk dulu aja gitu loh. Seperti itu. Ya berbagai macam beda gitu loh, berbagai macam perbedaan lah gitu loh. Terus pada saat mungkin memimpin generasi generasi X dan generasi baby boomer itu cenderung relatif keras seperti itu. Nah sedangkan generasi millennials itu nggak bisa tuh seperti itu gitu loh. Jadi harus ada hal tertentu yang menjadi pertimbangan. Contoh lagi misalkan soal jam kerja. Mas, saya juga punya pengalaman yang serupa nih Pak, yang relevan dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Rizky nih ya, yang di mana di tempat magang saya yang dulu pertama kali banget, saya magang di sebuah startup ya yang dimana didominasi oleh millennials, nggak ada jam kerja, nggak ada working hour-nya, yang penting goals atau objektifnya tercapai, lalu pokoknya pakaiannya bebas gitu ya. Berbeda nih dengan tempat magang saya yang barusan terakhir kali nih. Jadi kebetulan saya diberikan kesempatan untuk magang di sektor banking ya. Dimana kan memang sektor banking biasanya didominasi oleh baby boomer atau generasi X gitu ya. Dan kebetulan saya magang di situ, ternyata beda jauh nih Pak. Lebih kurang fleksibel, lebih 9 to 5, lebih proses dan ada birokrasinya. Dan pakaiannya juga harus rapi. Ternyata memang berbeda Pak ya antara tadi yang didominasi oleh millennials yang nggak ada working hour-nya yang lebih fleksibel dengan yang didominasi oleh generasi X maupun baby boomer ini Pak ya. Betul ya, karena itu tadi yang satu generasi baby boomer dan X itu kecenderungannya dia masih tidak fleksibel terhadap waktu gitu loh. Nah sedangkan orang-orang dari millennials ini kecenderungannya result oriented gitu loh. Yang satu proses oriented seperti dia mengatur semuanya. Nah yang satu, yang penting hasilnya saya tercapai kok. Nah ada lagi nih Mbak kasus Mbak. Nih saya juga share juga. Jadi gini, salah satu rekan kerja saya itu dia memang baru lulus karena saya juga di startup sama di startup. Nah kebetulan salah satu head di departemen tertentu itu memang bisa dibilang itu generasinya peralihan, bisa dibilang ya generasi peralihan antara baby boomer ke X lah ya gitu loh, yang memang terfokus sama waktu. Nah jadi rekan kerja saya ini dia pulang dulu karena ada sesuatu. Nah maksudnya pulang itu dia di sana pun tetap kerja segala macam gitu loh. Karena memang kita di kantor saya pun memang kita tidak ada absen sama sekali gitu loh. Sama sekali. Jadi free, yang penting kita target oriented lah. Nah kebetulan si bapak ini tahu gitu loh. Akhirnya ditegur lah si anak ini gitu loh. Nah, terus si anak ini menjawab, Pak, saya pulang pun itu bukan berarti saya tidak kerja. Saya masih bekerja, result saya pun ada gitu loh, seperti itu. Nah, ini sebenarnya
ini satu konteks di mana bisa terjadi nih beda generasi, beda karakter juga gitu loh, dan ini bisa terjadi kelas seperti itu gitu loh. Nah akhirnya ditengahi oleh kita punya grup head juga, akhirnya ya sudah nggak apa, yang penting resultnya tercapai gitu loh. Nah itu sih Mbak, itu contoh juga tuh. Wah, memang kalau membahas hal ini nggak ada habisnya Pak ya, karena memang masing-masing generasi punya point of view sendiri, punya belief sendiri, punya nilai-nilai yang diusung sendiri. Misal tadi ada yang lebih berfokus pada prosesnya, ada juga yang lebih berfokus pada goals atau tujuannya yang penting tercapai begitu ya. Nah Pak, lantas hal ini membawa ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Tadi kan juga sempat disebutkan ya bahwa lintas generasi ini bisa sebenarnya bekerja dalam sebuah project atau tim yang sama. Nah lantas nih, apakah jenis proyek yang dikerjakan ini nantinya akan mempengaruhi cara manajemen timnya juga Pak? Pada dasarnya gini Pak, pada dasarnya adalah pendekatan bukan ke jenis proyek juga sih, relatif sih, maksudnya relatif gitu loh, relatif. Memang mungkin industri yang memang mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Cuman ini tidak jadi ukuran. Contoh misalkan di industri media itu kan juga kan jamnya fleksibel, mau dari kapan pun juga fleksibel gitu loh. Nah, terus juga mungkin juga selain jenis industrinya juga berkaitan dengan leader sih sebenarnya. Lebih ke pimpinan ini gitu loh. Yang memang mempengaruhi berbeda cara manage timnya gitu loh. Nah, memang seperti kita bahas tadi di sebelumnya, yang memang terjadi perbedaan itu adalah bagaimana cara dari setiap generasi dalam manage timnya sendiri. Itu untuk jenis proyeknya itu relatif sih ya. Tadi kan saya bilang bahwa mungkin jenis industrinya yang berbeda, itu yang memang menyebabkan pola dari managingnya itu pun berbeda. Ada yang memang masih ukuran 8 jam kerja gitu loh. Tapi jam kerjanya dia memang berbeda. Ada yang memang masuk boleh nggak jam 10 boleh, asal tetap 8 jam kerja misalnya gitu. Jamnya fleksibel gitu loh. Ada yang memang pokoknya harus misalkan jam 9 masuk, ya udah jam 9, pulang jam 5 atau jam 6 ya udah. Seperti proyek-proyek yang memang saya lakukan juga dengan kebetulan di tim saya itu bukan hanya generasi milenials ya, bukan hanya saya di generasi milenials, tapi juga saya juga punya manage tim juga generasinya itu udah generasi Z. Nah ini beda lagi karena saya pun gini, kebetulan ketika ada project itu pasti kita mau itu mulai jam berapa ya udah sampai selesai gitu loh. Mau kita break jam berapapun ya udah sampai selesai. Mau dimanapun mau kapanpun kita mengerjakan, yang penting resultnya tercapai. Mau kita mau buat seperti apapun, yang penting resultnya tercapai seperti itu. Itu poin pentingnya. Jadi kalau misalkan kita bicara pakai pendekatan proyeknya, jenis proyeknya apa, itu relatif sih gitu loh. Lebih ke bagaimana cara si leader ini dalam memanage timnya juga. Nah leader ini siapa, misalnya leader ini berkontak langsung dengan millennials dalam konteks ini gitu loh. Nah dia juga harus membuat satu rules dalam memanage tim gitu loh, yang memang melibatkan juga dari si millennials gitu loh. Karena kalau kita bawa cara kita sendiri gitu loh, nah ini nggak akan sampai tujuan. Kan goalsnya kan dari suatu proyek pasti kan tujuan kan, goalnya kan, tujuan targetnya tercapai gitu loh. Supaya targetnya tercapai ini seperti apa. Nah kalau kita mayoritas tim kita itu adalah millennials, nah kita harus pahami dulu millennials ini nih kayak seperti apa pola kerjanya gitu loh. Seperti itu. Yang pasti kita harus ada win-win nih gitu loh. Si atasan mungkin generasi X atau baby boomer tipenya mau, nah yang satu lagi
si eksekutor ini adalah generasi millennials, itu pun juga tidak merasa terbebani gitu loh, yang tidak merasa terbebani. Nah makanya di dalam konteks ini untuk managing millennials ini, kalau misalkan jadi gini, setiap generasi itu pasti punya pengalamannya masing-masing gitu. Nah konteksnya kan sekarang managing millennials. Nah kalau misalkan dia generasi generasi baby boomers atau generasi X kan pasti kan mereka ini punya pengalaman banyak. Nah mereka ketika managing tim, nah mereka bisa kok jadi apa? Jadi advisor mereka. Tetap mereka manage millennials ini, cuman cara mereka sebagai advisor ketika para millennials ini ada pertanyaan, nah dia harus menyediakan waktu. Ketika millennials ini agak keluar jalur nih dari proses kerja, nah kita ngingetin gitu loh. Nah seperti itu sih Mbak. Jadi lebih arahnya kalau misalnya emang dia dari generasi di atasnya millennials, dia bisa jadi advisor seperti itu. Baik, oke. Berarti seharusnya generasi yang lebih duluan ini itu seharusnya memang memposisikan diri sebagai advisor, sebagai mentor pada generasi millennials ini Pak ya, supaya generasi millennials ini juga nggak merasa tertekan atau merasa pressure seperti itu ya. Betul. Titik beratnya gini Mbak, makanya ketika mereka berinteraksi dalam satu proyek gitu loh, sangat penting sekali untuk setiap leader itu mempunyai interpersonal skill yang bagus, cara-cara untuk berhubungan dengan orang lain gitu loh. Nah jadi poinnya adalah ketika kita managing tim, nah kita juga harus bisa menempatkan diri. Bagaimana sih cara manage kita ketika kita dalam posisi orang yang kita manage gitu loh. Ketika seperti ini enak nggak ya? Bisa empati Pak ya, bisa menempatkan diri ya. Itu poin penting Mbak, itu poin penting. Apalagi ketika kita manage tim millennials atau sekarang yang jadi staff bahkan juga banyak juga yang dari generasi Z. Tim yang saya pimpin itu rata-rata kelahiran tahun 97-98. Bayangkan itu. Dan memang anak-anak ini benar-benar luar biasa mau anak-anak ini luar biasa mau belajarnya. Generasi millennials, generasi Z itu luar biasa. Keinginan untuk berkembang itu luar biasa. Tinggal leadersnya ini baik itu dari generasi boomer maupun generasi X ataupun memang dari generasi millennials tersebut harus memiliki interpersonal skill yang bagus. Di dalamnya ada empati. Ketika kita manage, gak usah bicara manage dulu deh. Bicara. Ketika kita bicara, kata-kata itu rasakan dulu sebelum kita keluarkan kepada orang lain. Itu poin pentingnya. Ujung-ujungnya kan apa? Proyek itu bisa goals, proyek itu bisa achieve. Dari mana? Dari hasil kolaborasi semua. Kolaborasi semua ini bisa terbentuk dari mana? Dari kenyamanan kerja kok. Ketika nyaman kerja, enak. Proses brainstorming, proses kolaborasi efektif, semua pasti akan berjalan dengan baik. Itu poinnya. Wah, betul Pak ya. Berarti memang kuncinya adalah bisa menempatkan diri di sisi millennials ini supaya bisa mendampingi mereka tanpa mereka merasa terpressure tentunya, agar mereka dapat meraih full potential mereka Pak ya. Betul sekali Pak. Waduh, memang menarik sekali Pak ya. Kalau membahas terkait dengan millennials ini seakan nggak ada habisnya nih. Nah, sesaat lagi rekan-rekan profesional kita akan memasuki sesi yang lebih seru lagi karena kita akan membahas lebih mendalam nih terkait dengan milenial seperti kekuatannya, kelemahannya, dan juga apa saja sih cara-cara yang diperlukan untuk mengelola generasi milenials ini.
Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali nih untuk Anda rekan-rekan profesional yang menyukai video sesi Dynamic Talk hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga share ke rekan-rekan profesional yang lain. Dan tidak lupa, supaya rekan-rekan profesional tidak ketinggalan video terupdate dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada sneak peek-nya nih Pak. Kita mau membahas nih terkait dengan kekuatan dan kelemahannya. Nah, sekarang Pak, saya mau bertanya nih, kekuatan dan kelebihan apa saja sih Pak Rizky yang dimiliki oleh generasi millennials ini yang mungkin saja nih tidak dimiliki oleh generasi lainnya? Generasi millennials dekat dengan teknologi, dekat dengan kemudahan gathering information, dekat dengan segala sesuatu yang cepat. Oke. Sehingga dikarenakan mereka juga banyak sekali dapat informasi dari berbagai macam platform media, sehingga anak-anak milenial ini tuh sangat-sangat kreatif. Autodidak gitu Pak ya, kreatif Pak ya. Sangat kreatif, itu yang kita garis bawahi gitu loh. Banyak hal gitu loh. Banyak hal di berbagai macam industri pun seperti itu. Khususnya pada saat di dalam satu proyek itu taktisnya mereka tuh main. Contoh gampang deh, ketika mereka dihadapkan dalam satu masalah gitu loh. Contoh, mereka kesulitan pada saat melakukan sesuatu, ya. Bahkan kemarin saya dapat cerita dari rekan saya adalah ketika dia baru beli karena dia biasa pakai mobil manual, terus dia minjem mobil matic. Nah dia nggak terbiasa gitu loh dengan tools-tools segala macam gitu loh. Nah akhirnya apa? Akhirnya dia dalam memecahkan masalah tersebut, akhirnya dia apa? Dia buka YouTube. Itu bagian dari kreatifnya mereka. Ketika kita menghadapi masalah apapun, mereka pun bisa dibilang mereka tuh mau informasi apapun dengan cepat mereka bisa tahu. Multitasking juga. Itu multitasking. Mengerjakan satu dengan yang lain itu bisa berbarengan gitu loh. Bahkan pada saat meeting pun ketika dia harus mempresent sesuatu, ada data yang memang harus mereka bisa dibilang mereka tampilkan gitu loh. Mereka bisa dapat saat itu juga gitu loh. Jadi sambil dia dengerin orang meeting gitu loh, sambil mereka juga bisa kotak-kotak segala macam berkaitan sama informasi yang memang dia akan tampilkan. Saya punya pengalaman juga karena kita kantor startup kita kan memang bergerak di bidang food and beverage ya, restoran gitu loh. Nah, kita juga punya banyak brand di mana di masa pandemi ini pun sebenarnya kita masif untuk buka outlet baru, sehingga salah satu tim saya kan untuk training learning terus seperti itu. Ketika saya di tim saya pun ya karena tim saya berkaitan sama developing people, susah di training, dengan masifnya perusahaan kami membuka banyak store, nah sehingga terus-menerus tuh bahkan di setiap minggu pun kita nggak pernah off dalam jangka waktu 3 bulan karena masif sekali gitu loh. Sehingga ketika kita diskusi ya, saya diskusi gimana supaya nggak jenuh gitu loh. Ketika kalau kita mau ke mall, kayaknya waktu itu bioskop belum buka, kita mau nonton bareng, bisa kita nonton bareng. Nah akhirnya apa? Kita buka lagi tuh pingpong, terus juga kita galakan lagi futsal, terus juga bahkan PS. Kalau misalnya kita memang lagi malas ke futsal, ya kita PS. Jadi saya sama tim saya itu main PS gitu loh. Setelah selesai seperti itu untuk menghilangkan kejenuhan, mereka butuh ritme baru gitu Mbak. Jadi milenial ini sangat-sangat memang butuh
trik untuk manage-nya sih seperti itu. Jadi jangan melihat, karena cara mereka berkontribusi itu berbeda gitu loh dengan generasi-generasi yang sebelumnya gitu loh. Dan apalagi kalau misalkan tadi ya berkaitan sama yang ketika yang manage mereka itu generasi X atau generasi baby boomers gitu yang cenderung suka mengkritik gitu loh. Nah, mereka tidak segan-segan untuk memberikan feedback balik karena dikritis sekali, dikritis. Jadi ketika dinilai kamu malas, maaf Pak, malas saya itu seperti apa ya? Toh saya kan tetap kerja. Nah, makanya kemarin yang rekan saya itu ketika dia diberikan feedback gitu loh oleh grup head tersebut, dia bilang saya tetap kerja loh, saya tetap berkontribusi loh, gitu loh. Itu dia bahkan menyajikan ini loh hasilnya, gitu loh. Di sisa waktu ini loh hasilnya loh Pak, gitu. Seperti itu, dia akan memperbarui dan terkadang kecenderungan mereka yang memfeedback balik ini cenderung bisa dibilang disalahartikan juga oleh oleh generasi sebelumnya. Yang terjadi sih Pak ya, wah ini dianggapnya malah anak bawang kok nggak respect sih, nggak ada sopan santunnya nih, nggak punya tata krama sama yang lebih berpengalaman sama seniornya. Betul, gitu Pak ya. Kelas-kelas seperti itulah yang memang sering terjadi Mbak Farid gitu loh. Nah, makanya kenapa tadi saya sempat menyinggung berkaitan sama empati gitu. Itu poin-poin terpenting dalam berinteraksi sih gitu, seperti itu. Baik, kalau dari tadi nih Pak, kita sudah membahas panjang lebar ya terkait dengan kelebihan, keunggulan dari generasi millennials ini. Sekarang kita mau membahas kebalikannya nih. Membahas kekurangannya apa aja sih dari generasi ini dan adakah cara untuk menghadapinya, dan kalau ada, apa aja nih caranya? Bagus banget nih pertanyaannya tadi. Kelebihan sekarang juga berkaitan sama apa sih yang harus diminimalisir lah ya oleh generasi millennials nih. Nah, karena mereka gadget savvy gitu loh, berkaitan sama teknologi lah. Interaksi lebih nyaman lewat WhatsApp, email gitu loh. Ngobrol lewat video call, sehingga membuat mereka sosialisasinya itu memang agak kurang kecenderungannya gitu. Karena kecenderungan mereka kan ya karena mungkin me time-nya mereka juga pun bergantung sama gadget, jadi bisa dibilang sosialisasi mereka ini harus lebih dibangun lagi sih. Sebab kalau misalkan mereka tidak bisa dibilang hanya bergantung sama gadget aja. Nah, nanti kita akan bisa dibilang kata-katanya miskin etika nantinya. Karena nanti nilai etika itu ada sudah, karena mereka kan no border ya. Jadi nggak perlu lah mereka kalau berinteraksi sama orang tuh pakai itu pokoknya ya lulu gua gitu lah. Memang karena ya ini lagi ya dimana penggunaan teknologi juga pun harus tepat guna gitu. Sehingga kalau misalnya memang kita terlalu fokus pada gadget dalam hal ini gitu loh, memang waktu dengan keluarga kurang, interaksi keluarga kurang. Nah itu juga bisa jadi masalah. Pun juga pada saat bekerja. Nah ini nih poin pentingnya pada saat bekerja. Boleh nggak sih Pak nge-game? Oh boleh, silakan gitu loh. Banyak sekarang kan platform game itu, Mobile Legend atau apapun lah, banyak gitu loh. Dulu zaman saya tuh Ragnarok, Counter Strike segala macam. Itu boleh nggak? Boleh aja. Itu feel free kok. Itu buat hiburan gitu kan. Cuman kalau misalnya sudah dalam pekerjaan di mana waktu kita habiskan juga dengan dengan bergadget ria, bergame ria, itu juga bisa menurunkan kita punya performance, dan itu juga. Nah, artinya apa? Harusnya seorang yang bahaya lagi adalah kalau misalnya seorang leader
terlalu sudah adiktif lah katakanlah, sudah kecanduan dengan gadget, dengan game, sehingga seharusnya dia bisa touch ke mereka punya tim gitu loh. Nah ini juga bisa jadi masalah gitu. Harusnya mereka bisa berinteraksi. Seharusnya juga seorang tim bisa membuatkan jadwal kerja, sehingga kelamaan dia main sehingga lupa buat jadwal kerja. Akhirnya minggu depannya gitu pekerjaan itu jadi tidak termanage dengan baik gitu loh. Itu berpengaruh performance mereka gitu loh. Dan itu ya sangat bahaya sudah pasti. Pak Rizky, jadi berkaitan dengan hal itu tadi yang kita sudah bahas ya, terkaitan kelemahan dan kelebihannya, kurang lebihnya mungkin bisa di point out lagi nih Pak, mungkin untuk rekan-rekan profesional supaya bisa take notes, apa aja sih yang perlu diperhatikan nih untuk mengelola generasi millennials ini, terutama dalam proyek tim gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita manage project gitu loh, berilah mereka ini ya kesempatan untuk berkembang melalui pendelegasian tugas. Tugas apa sih? Nah, tugas apa sih yang memang pas buat dia nih? Nah, si leadernya harus paham strength and weakness-nya si anak ini gitu loh. Seperti itu. Nah, ini ada kaitannya. Sebenarnya ini ada kaitannya juga kalau untuk di leadership itu ada namanya situational leadership sebenarnya itu. Nah, anak-anak ini sebenarnya sudah bisa belum kita delegasikan, atau sudah bisa belum anak-anak ini kita memang kita delegasikan tapi kita tetap mentoring gitu loh, seperti itu. Jadi kenapa ada pendelegasikan tugas, supaya si anak ini, generasi milenial ini itu punya ownership terhadap mereka punya. Karena kenapa orang-orang generasi milenial ini tuh tidak suka didikte. Mentor, kenapa saya garis bawahi mentoring? Karena mentoring ini adalah satu cara untuk mengembangkan mereka punya tim secara potensi maupun kompetensinya dia, plus juga experience atau pengalaman gitu. Ini penting gitu loh. Di samping mereka jadi nyaman dalam bekerja, dan mereka juga merasa aman. Karena kenapa? Ketika mereka butuh sesuatu, menghadapi suatu kendala katakanlah, butuh orang untuk berkonsultasi, nah dia ada punya mentor gitu loh. Nah yang kedua apa? Nah, yang kedua, ciptakan atau menjaga fleksibilitas dalam bekerja. Yang tadi saya bilang bahwa oke lah, katakanlah kita punya jam kerja, betul. Nah, namun ketika kita punya jam kerja, ya kita harus mengalokasikan juga waktu mereka ketika setelah bekerja ataupun di tengah-tengah mereka rehat. Itu untuk apa? Untuk ada hal rekreatif yang mereka lakukan juga, seperti itu. Nah, generasi milenial ini nggak bisa dibilang dia bukan orang yang senang tenggo, terus juga orang-orang yang memang tidak fleksibel. Mereka bahkan sangat-sangat fleksibel. Saya merasakan touch-nya mereka kok, gitu loh. Jadi bahkan ketika kita bekerja harus Sabtu, kita Sabtu Minggu kalau misalnya memang ada target yang harus kita selesaikan, ya kita akan masuk, gitu loh. Cuman gitu loh, harus garis bawah lagi, mereka butuh namanya work-life balance gitu loh, dimana kita harus cepat-cepat memikirkan waktu mereka yang terpakai. Jadi kan sebenarnya kan weekend itu untuk me time nih, me time mereka, atau hari libur mereka untuk me time lah. Kalau yang memang bekerjanya itu liburnya itu di weekday gitu loh. Nah, kalau waktu me time-nya mereka kita pakai, kita harus mikirkan kapan kita harus ganti. Itu harus diagendakan, Mbak. Itu harus diagendakan. Meskipun misalkan tidak bisa langsung diambil, nah kita harus cakap tuh dalam mengkomunikasikannya gitu loh. Kapan? Yang penting apa? Yang penting hasrat mereka untuk me time-nya itu tuh dapat juga gitu loh. Itu harus karena saya pun punya pengalaman di lingkup kantor saya itu
ketika waktunya mereka terpakai, adalah di salah satu departemen itu waktu timnya itu terpakai terus menerus, bahkan dalam 1 bulan itu hanya libur harusnya libur 8 hari, dia hanya libur 1 hari itu ada. Wah. bahkan sampai drop karena fatigue, sampai drop sehingga menyebabkan apa, salah satunya resign gitu loh, dan memang dikarenakan salah satunya di hasil interviewnya itu adalah tadi, saya nggak bisa ada waktu untuk istirahat gitu loh. Itu poin penting juga. Nah, yang lainnya adalah bersikaplah suportif. Tadi saya bilang, ketika kita mendelegasikan tugas, maka kita harus support mereka gitu loh. Sebagai seorang leader yang memang pengalamannya jauh lebih banyak, kita harus support mereka. Apa yang mereka butuh, sumber daya apa yang mereka butuh untuk mencapai target yang sudah kita kasih, seperti itu. Jangan ketika kita ngasih target sesuatu, kita malah ya udah kerjain, lepas gitu aja. Giliran mereka melakukan kesalahan, kekeliruan di akhir, kita marah gitu loh. Nah, itu pun juga bisa dibilang menjadi faktor ketidaknyamanan milenial dalam bekerja gitu loh. Nah, ingat bahwa karyawan itu butuh pengembangan diri. Kita support mereka untuk sebagai mentor untuk pengembangan mereka juga gitu loh. Dan juga selain mentorship dari selain mentorship dari kita ya, dan juga kita juga harus tawarkan yang namanya itu pelatihan pengembangan diri lewat profesional lain. Itu penting juga, karena generasi milenial ini sangat-sangat bisa dibilang haus akan pengetahuan baru gitu. Dan yang terakhir, ingatlah bagi setiap leader yang memanage tim millennials, mereka lebih mementingkan hasil dibanding proses itu. Wah, Pak Rizky, kalau tadi kan kita sudah membahas ya terkait dengan apa aja sih yang perlu di take notes nih untuk para leaders yang mungkin dalam proyek atau timnya didominasi oleh generasi milenial. Nah, sekarang ini membawa pada pertanyaan saya yang terakhir nih, Pak. Apakah ada pengaruh jenis proyek terhadap faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks generasi milenial ini, Pak? Nah, kembali Mbak, jadi kalau untuk jenis proyek relatif sekali, sehingga seperti yang saya bahas di sebelumnya, bahwa yang harus diperhatikan dalam konteks manajemen milenial ini adalah lebih ke leadersnya. Jadi leadersnya ini ya, dengan kita memperhatikan poin-poin tadi yang saya jelaskan sebelumnya, maka pencapaian target pun akan optimal. Jadi poin-poin penting yang saya sudah sampaikan di sebelum ini, ya, ini akan membuat perjalanan proyek menjadi smooth, lancar, dan targetnya pun pasti akan tercapai. Itu sih sebenarnya. Kalau untuk ini ya, jadi kalau untuk jenis proyek sebenarnya relatif seperti itu. Waduh, betul sekali nih Pak. Wah, nggak kerasa juga nih Pak, karena kita keasikan ngobrolin tentang millennials ini, kita sudah berada di penghujung acara nih ternyata. Dan untuk penutupnya nih, apakah dari Pak Rizky ini ada sepatah dua patah kata nih yang mau disampaikan dalam Dynamic Talk hari ini? Ya, oke. Untuk para teman-teman sendiri ya, yang di rumah yang sudah menyaksikan video ini, sebagai seorang leaders, pastinya dalam satu proyek pastinya kita akan bertemu oleh namanya kaum millennials. Nah, pastikan bahwa teman-teman melakukan tuh poin-poin yang tadi kita sudah diskusikan gitu loh, yang saya juga sudah informasikan gitu loh. Dan ya pastinya selain hal tersebut yang saya informasikan, yang kedua adalah poin berkaitan sama empatik ya dalam manajemen ini ya. Dan yang kedua adalah ketika mendelegasikan tugas, pastikan teman-teman sangat paham strong and weakness timnya di mana supaya lancar seperti itu. Baik, wah kalau begitu terima kasih banyak Pak Rizky atas kesediaan waktunya, sudah mau meluangkan waktu nih untuk sharing-sharing
ilmunya, insight-nya, dan juga wajangan-wajangannya untuk rekan-rekan profesional bersama saya di sini. Semoga rekan-rekan profesional sudah lebih jelas nih ya terkait dengan materi hari ini. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan profesional juga boleh nih bertanya langsung di kolom komentar atau langsung menghubungi kontak yang tertera di description box. Dan akhir kata, terima kasih banyak untuk rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan video Dynamic Talk hari ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya menarik bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya.